Halo semuanya. Pernah nggak sih kamu bingung kapan harus bilang my book dan kapan harus bilang the book is mine? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua rahasia kepemilikan dalam bahasa Inggris, biar percakapan kamu jadi makin lancar. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah kepikiran nggak sebenarnya bedanya my sama mine itu apa? Terus, apostrof S yang suka nongol itu gunanya buat apa sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini emang suka bikin pusing, tapi jawabannya simpel banget loh. Yuk, kita bedah bareng-bareng satu persatu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu konsep dasarnya. Apa itu kepemilikan? Terus, kita lanjut ke 3 cara utama buat nunjukinnya. Pakai apostrof S, kata sifat sama struktur of. Nah, di akhir kita bakal bandingin mana yang paling sering bikin keliru. Udah siap? Yuk kita masuk ke bagian pertama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Jadi, apa sih sebenarnya kepemilikan itu? Gini deh, sederhananya ini tuh bukan cuma soal, oh ini punya saya. Dalam bahasa, kepemilikan itu lebih dalam, yaitu tentang menunjukkan sebuah hubungan. Yap, kata kuncinya itu hubungan. Hubungan antara kamu sama buku kamu, pelukis sama lukisannya, atau bahkan sebuah kota sama gedung-gedungnya. Keren kan? Nah, bahasa Inggris itu punya beberapa jurus jitu buat nunjukin hubungan ini. Yuk kita lihat jurus yang pertama. Alright, kita masuk ke cara yang paling sering kamu temui, yaitu pakai apostrof S. Anggap aja ini cara paling satset buat bilang ini punya siapa. Rumusnya gampang banget. Sebutin dulu pemiliknya, terus kasih apostrof S, baru deh barangnya. Jadi polanya pemilik, S, terus barang. Simpel banget buat dihafal kan? Contohnya ya, John's car, artinya mobilnya John. Atau my sister's dress, gaun milik kakakku. Coba deh perhatiin polanya. Pemiliknya itu selalu disebut di awal. Nah, itu kuncinya. Tapi tunggu dulu. Aturan ini nggak cuma berlaku buat orang loh, buat benda juga bisa. Contohnya, the book's cover. Di sini kita ngomongin sampul yang jadi bagian dari si buku itu sendiri. Nah, ini dia nih bagian yang sering bikin orang salah. Kalau pemiliknya itu banyak atau jamak dan udah ada huruf S di belakangnya, kayak students, kita tinggal nambahin apostrof aja, nggak perlu S lagi. Jadi, the students classroom itu artinya ruang kelas milik banyak siswa, bukan cuma satu. Oke, lanjut ke cara kedua, pakai kata sifat posesif. Nah, ini nih kata-kata yang pasti udah sering banget kamu dengar. My, your, his, her. Jangan diremehin loh, kata-kata mungil ini kekuatannya luar biasa. Aturan paling penting buat kata-kata ini adalah mereka nggak bisa sendirian. Istilahnya, mereka harus punya gandengan, yaitu kata benda setelahnya. Jadi kita nggak bisa cuma bilang my, harus ada kelanjutannya, my book. Nggak bisa juga their, harus lengkap, their house. Kayak di contoh ini, their itu ngejelasin si house, dan your ngejelasin si phone. Jadi, gampangnya, fungsi kata-kata ini tuh kayak ngasih stiker label kepemilikan ke benda yang disebut setelahnya. Nah, ini contoh yang jelas banget. My shirt. Kata my di sini fungsinya persis kayak stiker yang kita tempel di baju buat nandain ini punya siapa. Kalau nggak ada kata shirtnya, ya kata my jadi nggak ada artinya. Oke, perhatian semuanya. Ini super penting dan jadi jebakan paling umum. It's yang nggak pakai apostrof itu artinya kepunyaan buat hewan atau benda. Sedangkan it's yang pakai apostrof itu singkatan dari it is. Beda banget. Jadi, the cat licked its paw artinya si kucing ngejilat kakinya dia. Pokoknya jangan sampai ketuker ya. Lanjut ke cara ketiga. Yang satu ini kadang kedengerannya lebih formal atau mungkin lebih puitis gitu ya, yaitu pakai struktur of. Nah, pertanyaannya, kapan sih kita enaknya pakai cara ini? Kuncinya cuma satu, urutannya kebalik dari yang pakai apostrof S. Kalau pakai of, kita sebutin barangnya dulu, baru deh of, terus pemiliknya. Jadi rumusnya, barang plus of plus pemilik. Gampang kan? Dibalik aja. Biasanya nih, struktur of ini lebih enak didengar dan lebih pas buat benda mati. Misalnya, the pages of the book. Itu kedengarannya lebih alami dibanding the book's pages. Begitu juga dengan the roof of the house. Jadi ini lebih ke soal rasa bahasa sih. Oke, akhirnya kita sampai di bagian yang bakal ngejawab kebingungan paling besar. Apa bedanya my dan mine? Nah, selamat datang di dunia kata ganti posesif.
Nah, ini dia beda utamanya. Kata-kata kayak mine, yours, hers, itu ibaratnya pemain solo. Mereka bisa berdiri sendiri, nggak butuh gandengan kata benda lagi. Kenapa? Karena di dalam kata mine itu artinya udah buku saya atau barang saya. Udah paket komplit. Coba lihat contohnya. This book is mine. Udah, titik. Kalimatnya selesai di situ. Haram hukumnya bilang this book is mine book. Hehe. Kenapa? Karena itu boros kata, ngulang-ngulang. Kata mine aja udah cukup, udah mencakup semuanya. Efisien banget kan? Ini sama aja kayak, daripada kita ngomong panjang, that red bag is her bag, mending kita pangkas aja jadi lebih singkat. The red bag is hers. Jauh lebih elegan, dan semua orang langsung ngerti kita lagi ngomongin tas punya si dia, tanpa perlu nyebut kata bag lagi. Oke, siap buat momen ahanya? Sekarang, kita bakal sandingkan langsung dua jagoan yang paling sering bikin orang ketukar. Kata sifat posesif lawan kata ganti posesif. Coba deh lihat bedanya. Di sisi kiri, kata-kata kayak my, your, her itu selalu butuh teman. Butuh gandengan kata benda. Nah, di sisi kanan, mine, yours, hers itu jagoan solo. Mereka mandiri dan berdiri sendiri. Udah, itu aja satu-satunya aturan yang perlu kamu ingat. Gampang kan? Nah, sekarang giliran kamu. Coba deh, lihat sekeliling kamu sekarang juga. Pilih satu benda. Misalnya pulpen. Coba ngomong pakai dua cara yang barusan kita pelajarin. This is my pen, terus ganti. This pen is mine. Ulangi beberapa kali dengan benda lain. Dijamin, setelah ini kamu nggak bakal bingung-bingung lagi. Gampang kan? Selamat mencoba!